Waalaikumsalam Pak Asis, mari silakan duduk. Ya, makasih Bu. Bagaimana kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Asis. Gimana kabarnya Pak Asis? Alhamdulillah baik, sehat-sehat Bu. Ibu sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak Asis. Alhamdulillah. Bu, saya hari ini ada kegiatan supervisi akademik. Iya. Kebetulan Ibu siap untuk saya supervisi selaku program dari guru penggerak. Bagaimana nih perasaan Ibu saat saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu nanti? Ya, terima kasih Pak Asis. Perasaan saya setelah mendapat informasi akan disupervisi, pastinya akan menyiapkan alat peraga dan juga RPP yang akan disupervisi nantinya di dalam kelas kasus. Menyiapkan alat peraga. Iya. RPP-nya sudah dibuat dan terima kasih. Karena sebentar lagi sudah mau mengajar di kelas. Sudah mengajar di kelas. Iya. Nah, dari RPP yang Ibu buat pada hari ini nanti yang akan disampaikan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dalam proses belajar mengajar nanti? Tujuan berdasarkan RPP yang saya buat Pak Asis bagi siswa yaitu mampu cara menjumlahkan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian melalui berbagai latihan dan percobaan siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Berarti pelajarannya hari ini matematika Bu ya? Matematika, ya. Tentang tujuan pembelajarannya tentang pecahan. Ya, pecahan. Iya Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi hari ini? Baik terhadap murid ataupun terhadap Ibu sendiri selaku gurunya yang akan dikembangkan pada materi nanti yang akan disampaikan. Ya. Yang ingin saya kembangkan tentunya terhadap murid yaitu dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Identifikasi. Bisa dengan dalam kehidupan sehari-hari Pak Asis. Kemudian terhadap guru bagi saya sendiri tentunya itu dapat mengembangkan keterampilan saya dalam memahami siswa yang dapat berdiferensiasi atau dengan yang berbeda-beda itu Pak Asis. Ya kan setiap siswa kan tidak sama di kelas ya. Ada yang sudah mampu dalam pelajaran pecahan, ada yang mungkin belum sama sekali. Nah, nanti itu akan Ibu bedakan begitu ya. Mana yang sudah menguasai pecahan, mana yang masih belum. Nah, pecahan ini kan bagi siswa sangat ada yang beranggapan sangat sulit Bu ya, karena konteksnya kayak asing gitu kan. Bahasanya jarang dipakai pecahan itu. Untuk menyikapi itu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi tentang perbedaan pemahaman siswa itu, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar nanti? Strategi yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar itu nantinya di dalam kelas yaitu saya menggunakan tanya jawab melalui media yang sudah saya buat dan juga diskusi. Tanya jawab guru siswa dengan guru. Iya, siswa dengan guru. Kemudian setelah itu diskusi dijadikan beberapa kelompok. Setelah tanya jawab, kemudian siswanya diskusi. Berarti ada dua kegiatan, ada dua strategi ya yang akan dilakukan. Tanya jawab dan juga diskusi secara kelompok. Selain strategi, persiapan apa saja yang Ibu lakukan dalam menghadapi supervisi ini? Persiapan yang saya lakukan dalam menghadapi supervisi ini yaitu saya membuat alat peraga yang nantinya akan saya pajangkan di dalam kelas. Sudah ada alat peraganya? Sudah siap Pak. RPP-nya sudah siap, alat peraganya sudah siap. Jadi sebelum mengajar saya sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan. Iya. Buat sendiri Bu alat peraganya? Iya, buat sendiri. Mungkin dalam ini persiapan yang Ibu lakukan ini, adakah tantangan dalam menyiapkan alat peraga tersebut? Tentunya ada Pak Asis tantangan yang untuk alat peraga ya. Iya. Saya belum terbiasa membuat alat peraga yang berhubungan dengan pecahan. Maksudnya tidak sebagus atau bisa melihat di video, tapi saya membuat alat peraga sederhana. Yang penting anak-anak itu bisa. Ini bentuknya alat peraganya berbentuk benda atau bentuk gambar? Gambar. Bentuk melalui gambar. media gambar. Saya buat sendiri Pak Asis. Oh ya, sudah ada gambarnya berarti nanti gambar yang ada di kelas ya.
Jadi alat peraganya itu hanya sederhana Pak Asis, yang penting murid itu bisa memahami dengan adanya pecahan sesuai dengan yang saya ajarkan nanti di kelas. Ada kesulitan Ibu waktu membuat gambar itu? Nah, karena sederhana itu Pak Asis. Terus agar mudah menyampaikan ke anak-anak ini teknisnya bagaimana? Tekniknya agar mudah untuk pada anak-anak bisa dipahami yang menggunakan peraga tadi, menggunakan media itu Pak Asis. Selain itu saya juga tentang kehidupan sehari-hari, soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari. Kehidupan anak sehari-hari dengan menggunakan pecahan itu. Oh iya, jadi anak-anak bisa mengerti itu dengan mengaplikasikan mengangan-angan seperti ini kehidupannya, ceritanya seperti ini. Benar, jadi ini arahnya ke pecahan. Saya kira sudah cukup Bu. Terima kasih. Hari ini Ibu sudah siap untuk mendampingi saya, siap untuk disupervisi ya, selaku program dari calon guru penggerak ini. Mohon dukungannya agar saya sampai selesai nanti diberikan ke pelajaran. Ya, sama-sama Pak Asis, semoga Pak Asis kedepannya menjadi yang terbaik. Amin. Dan juga menjadi teman-teman bisa mengikuti jejaknya Pak Asis nantinya. Sama nanti saya dukung teman-teman yang berikutnya mau ikut. Karena sebentar lagi Pak Asis sudah bukan guru penggerak lagi, sudah menjadi penggerak. Amin. Semoga lancar. Nah, terima kasih Bu. Ini sebentar lagi mari kita langsung ke kelas Bu ya. Iya, langsung ke kelas 5 ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Para guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Siapa hari ini yang tak masuk? Ya, absen dulu. Abdullah Anas. Afia. Hadir. Alfiatun Jannah. Mana Alfiatun Jannah? Masuk. Ana Setia Nabila. Hadir. Kamilia. Hadir. Muhammad Rasuki. Hadir. Vicky. Hadir. Adit. Hadir. Softina. Hadir. Sekarang saya dibuka buku matematikanya. Suratnya ini menjelaskan operasi hitung penjumlahan berpenyebut sama dan berbeda.
menyiapkan alat peraga, yaitu di sini ada gambar bola, ya. Ada beberapa bagian di sini. Ini contoh pecahan yang penyebut sama, ya. Sekarang bukannya ingin tanya, misalkan pecahannya 1/4, yang mana dinamakan dengan pembilang dan penyebut. Pembilangnya yang mana angka berapa? 4. Penyebutnya angka 1. Yang benar itu adalah pembilangnya yang di atas dan penyebutnya adalah yang di bawah. Masih ingat yang minggu kemarin apa pecahan itu? Ada yang bisa menjawab apa pecahan itu? Ada yang bisa? Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru apa bilangan pecahan, ada yang bisa? Bilangan pecahan itu adalah bilangan, ya, yang dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut tadi. Kalau yang di atas itu namanya adalah pembilang, kalau yang di bawah adalah penyebut. Nah, di sini gambar ini ada berapa bagian? 4. Ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang di bawah aksir itu ada berapa bagian? Ada 1. Berarti pecahannya itu adalah 1/4, ya. Kemudian yang gambar yang kedua juga ada berapa bagian pecahannya? 2. Ada 2. 2 apa 4? 2. Ada 2. Ada berapa bagian? Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Yang diaksir itu ada berapa bagian? 2. Ada 2. Berarti pembilangnya adalah berapa, Anas? Pembilangnya adalah 2. Keseluruhan itu ada 4 bagian. Berarti 2/4. Di sini penyebutnya sama apa beda? Berapa penyebutnya, Vicky? Penyebutnya berapa yang sama? Angka berapa? Siapa yang bisa? Penyebutnya yang sama angka berapa? 4. Angka 4. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. Berapa kalau dijumlahkan pembilangnya? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya berapa? 4. Penyebutnya 4. Sampai kapanpun kalau pecahan yang berpenyebut sama, itu tetap penyebutnya, hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi pembilang itu adalah yang di atas, ya. Contoh yang lain misalkan 5/8 ditambah, ya, misalkan 5/8 ditambah 2/8. Ya, siapa yang bisa ini pecahan yang penyebut sama? Siapa yang bisa? Hitung tangan. Afia, Vicky, penyebutnya ini yang sama angka berapa? 8. Tadi bukannya
penyebutnya? Angka berapa? Angka 4 dan 8. Gimana supaya sama penyebutnya? Kita harus samakan dengan menggunakan apa? KPK. Apa KPK itu? Ada yang bisa? KPK apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi diambil angka yang paling kecil. Ya, coba sekarang perhatikan contoh gambar yang kedua. Di sini ada pecahan yang berpenyebut beda, ya atau tidak sama. Misalkan 2/4 ditambah dengan 3/8. Bagaimana caranya supaya sama? Kita harus menggunakan KPK. Yang mana KPK-nya? Ini angka 4 dan 8 ya. Ya. Kelipatan 4 atau bilangan loncat dari 4. Berapa? 4 tambah 4 berapa? 8. Terus dari Softina, berapa Softina? Terus tambahkan 4. Bilangan loncat seperti itu. Berapa? 12. Pintar Anas. Tambahkan 4 terus. Bilangan loncat. Kelipatan 4. Berapa? Betul? Betul. 16. Terus berapa lagi? Adit. 20. Terus 24. Sekarang pindah ke kelipatan 8. Tambahkan 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Nah. Terus tambahkan 8 lagi. Berapa, Pak? 24. Pintar. Lanjut. Itu. Dah. Sikit. Berapa? 20. Betul. Salah. 32. Betul. 32. Tambah 8. Yuk, 24 diucapkan di mulut. 8-nya di jari tangan. Berapa? 32. Dan seterusnya. Sekarang perhatikan. Kedua, ya, kelipatan ini yang sama angka berapa saja? 16. Kita kali ya. 16 sama. Terus angka berapa lagi? 8. Berapa? 8. Terus angka berapa lagi? 8. Di sini ya, kelipatan dari 4 dan 8. Angkanya yang sama ada 8, ada 16, kemudian ada 24. Yang mana Bu mau diambil supaya sama penyebutnya? 8. Kenapa ambil 8? Kosong. Kenapa ambil 8 kok tidak ambil angka 16 dan 24? Bagus, karena angka 8 ini adalah angka yang paling kecil. Makanya dinamakan dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ambil angka yang paling kecil, berarti di sini adalah 8. Perhatikan di sini dulu. 2 tambah
untuk belajar. Ya. Sekarang 4/5 ditambah 2/25. 25. Ya. Sekarang disamakan. Ini penyebutnya sama kan enggak? Tidak disamakan menggunakan apa? Bagus merdeka. Perhatikan yang lain ya. Seterusnya, kalau seterusnya kasih seterusnya itu maksudnya 25 tambah 5 maksudnya terus tambahkan gitu ya. Hanya terbatas seperti itu. Dan seterusnya sudah ketemu ada yang sama. Nah, ya. Yang sama angka berapa Nabila? Berapa? 25. Terus samakan penyebutnya. Angka 5 ya, penipatan 5 ini kan sudah 25, sudah sama. Tulis dulu penyebutnya di sini. Angka di sini 25. Penipatan 5, angka 25 itu berada di urutan nomor berapa? Pinter. Nanti di sini dikalikan 5. Kalau penyebutnya dikalikan 5, maka pemulangnya dikalikan 5. Betul. 25 berada di urutan nomor berapa? Iya, kalikan. Bagus. Lantas 3. Iya, lanjut. Sekarang sudah ketemu ya. 5 kali 5 berapa? 4 kali 5 berapa? 20. Bagus. Dari situ. 20. Sekarang 25 kali 1 hasilnya 25. 2 kali 1 2. Ya, terus dengan 20 tambah 2 berapa? 22. Ya. 2. Terus? Nah, sekarang buatnya tanya. 22 dengan 25 bisa disederhanakan apa enggak? Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa, karena pembilangnya lebih kecil dari yang di bawah. Seandainya di pembilangnya itu angka 25 bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, sudah, betul ya, tepuk tangan buat Nabila. Mungkin ada yang lain mau mencoba? Siapa yang belum mengerti anak-anak? Ya, tanya sama Bu Guru. Sebelum Bu Guru memberikan RK. Diskusi nanti. Ayo, siapa mau bertanya? Yang belum mengerti? Ngerti semua ya? Kalau sudah, sekarang di sini Bu Guru membentuk diskusi ya, atau kelompok ya. Satu bangku satu saja ya. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Nanti dikerjakan ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nama kelompoknya di situ ditulis di sebelahnya. Langsung di sini, gak apa-apa. Nama kelompoknya ditulis. Saya kasih waktu 5 menit. Sini Bu. 5 menit Bu. Nama kelompoknya di sebelahnya ditulis ya. Kelompok namanya? Ya, namanya Sofia sama Kamilia. Tulis di sebelahnya.
dengan caranya ya menggunakan KPK. KPK-nya di dalam dulu. Di bawahnya, di belakangnya ada apa-apa. Di bawahnya ada apa-apa. KPK dari menyebut yang tidak sama itu dituliskan. Ya, di belakangnya. Sudah? Sudah. Ayo, kelompok mana yang sudah? Saya. Kelompok satu. Bagus, ayo Nabila, maju. Yang lain perhatikan. Bawah. Yang lain, berapa yang lain? Sudah atau belum?
Jadi pecahan biasanya 4 per 4 itu sama dengan 1. Saya, ya sekarang kumpulkan 1. Tidak ya, kumpulkan ya rekannya ya. Saya simpulkan dari pecahan yang berpenyebut sama tadi itu, bilangan pecahan itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ya. Jadi pecahan itu bukan hanya di penjumlahan saja. Ada pecahan pengurangan, ya, ada perkalian dan juga pembagian. Jadi pecahan biasa itu berbagai macam bentuk. Ada pecahan campuran menjadi pecahan biasa digunakan. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, itu kesimpulan dari bilangan pecahan biasa. Ada yang mau ditanyakan? Itu ya dari suratnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersedia Bu Ratna untuk menjadi sampel dari calon guru penggerak kita yaitu Bapak Ajis. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa ke Bu Ratna sudah melakukan pembelajaran menurut saya yang luar biasa, sudah menggunakan berbagai teknik-teknik supaya anak itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ratna. Nah, untuk selanjutnya ini adalah sesi pasca observasi kepada Bapak Ajis. Monggo saya persilahkan. Terima kasih waktunya Bapak Panji selaku PP di program Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Ratna ya sudah melaksanakan siap Bu Ratna mengikuti kegiatan kami yaitu supervisi akademik yang kebetulan Bu Ratna mau untuk disupervisi oleh saya seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Melihat pembelajaran yang Ibu barusan lakukan di kelas, saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Ratna sehingga pembelajaran tadi sangat kolaboratif Pak. Interaktif ya. Iya, interaktif dengan guru dengan siswa sehingga semuanya berjalan Pak. Iya, semuanya hidup pembelajaran memutar ya. Dari yang Ibu Ratna barusan ajarkan di kelas, bagaimana perasaan Bu Ratna setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Terima kasih Pak. Tentunya ya sangat senang karena Pak Asis sudah memperkenalkan saya untuk menjadi sampel mengajar di kelas kami, khususnya di kelas 5. Ya tentunya meskipun sedikit itu ada perasaan tegang, grogi, ya Pak. Karena tidak Karena terbiasa. tidak terbiasa ditunggu di supervisi di dalam kelas. Itu Pak. Itu masih teman Bu ya, apalagi nanti Ya, kepala sekolah kayak gitu. Nah, tapi kan walaupun tegak kan tetap tetap tersampaikan apa yang menjadi tujuan dari RPP itu. Dari proses belajar mengajar yang Ibu lakukan tadi, hal apa yang menjadi kekuatan Ibu? Atau mungkin ada kelemahannya juga? Pastinya ya ada kekuatan dan ada kelemahannya Pak. Iya. Jadi kekuatan saya, jadi seorang pendidik yang menjadi kekuatan saya itu adalah saya sudah menyiapkan persiapan yang sudah matang dari perangkat yang saya sudah buat dan juga alat peraga sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Sebelum mengajar itu sudah menyiapkan ya, alat peraganya. sudah siap RPP-nya. Kebetulan materinya pecahan tadi Bu ya. Pecahan yang berpenyebut sama dan beda. Dan kelemahan saya tentunya mungkin ya namanya manusiawi ya mungkin lupa. Jadi saya dapat menyampaikan pembelajaran itu ketika siswa mungkin tidak sesuai dengan RPP Pak, tidak semuanya. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan.
adalah Jakarta. Jadi strategi yang saya sampaikan itu yaitu tentang tanya jawab dan juga Diskusi ya, kelompok tadi ya. diskusi kelompok Tanya ya. jawab. Iya, jadi pembelajaran itu kita akan melalui diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada rencana apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan itu? Tadi kan siswa sudah diskusi, kemudian sudah berani maju ya ke depan kelas, iya, sudah berani, sudah walaupun salah, yang penting maju dulu ya, ya, seperti itu. berani bersatu. Mungkin potensi apa yang ingin Ibu harapkan dari siswa? Potensi yang saya harapkan itu tentunya yang tadi itu Pak, siswa sudah mulai berani maju ke depan, sudah mengerjakan tugas apa yang sudah diberikan. Tadi benar salahnya nanti kita bisa bahas bersama. Bicara, diskusi, Iya. presentasi, Yang penting anak tidak grogi ya, Iya. tidak terbiasa takut, Iya. menghilangkan rasa itunya yang Iya. sedikit ya. Nah kemudian apa rencana tindak lanjut ke depan? Jadi saya ingin mengembangkan potensi ayah itu bisa dalam latihan, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sering latihan Ya, ya, latihan. menyesuaikan dengan materinya. Apalagi materinya itu kan berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau katanya gitu Pak, dari Tekstual ya. Apalagi di pedesaan ini kan biasanya pertukangan Pak, itu ya, dibutuhkan juga seperti itu. Nah dari program yang Ibu rencanakan ini mungkin ada dukungan dari pihak mana kira-kira yang akan mendukung? Ya, tentunya dari Teman-teman dulu ya, teman guru dan juga kepala sekolah. kepala sekolah tentunya. Ya. Kalau tidak, iya kalau tidak ada Kepala sekolahnya juga. Oh iya, Oh iya. PP Belajar ya, praktik ya, ya. praktik juga di angkatan yang sama. Merupakan sumber daya alam yang besar yang dimiliki sekolah. Ya, saya bersyukur Pak di sekolah kami ini di Dana 1, saya selaku calon guru penggeraknya, kepala sekolah saya pengajar praktiknya walaupun beda kelas ya, kan dalam menentukan arahan apa dalam mencapai suatu tujuan di sekolah ini, insya Allah nanti akan beriringan, akan bersinergi antara saya selaku calon guru penggerak dengan kepala sekolah saya yang sudah mengalami, yang menyelami ini semua. Itu Bu, terima kasih sudah siap sudah siap di saya wawancarai. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Sis, semoga Pak Sis ke depannya menjadi yang terbaik. Siap. Dan juga teman-teman yang lain mengikuti jejak Pak Sis nantinya. Amin. Sekarang sudah sebentar lagi bukan calon guru penggerak, Tapi sudah guru penggerak, betul sekali. Terima kasih. Semoga tetap tergerak dan menggerakkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ajis, terima kasih Bu Ratna. Kira-kira rentetan supervisi itu sekarang sudah membuat Bu Ratna grogi lagi. Insya Allah tidak. Kira-kira mau tidak disupervisi lagi? Insya Allah. Siap ya. Jadikan supervisi ini sebagai kebutuhan kita selaku guru, yang mana kita selalu dihadapkan dengan anak dan banyak masalah yang kita hadapi, terutama karakteristik anak, kemudian masalah akademik dan lain-lainnya. Nah ini karena tadi ditanya Pak Ajis, dukungannya siapa yang mendukung? Nah kalau ada kesulitan bisa kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan Bu Ratna dan menjadi sampel Pak Ajis. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah. Amin. Salam saya kepada Bapak Kepala Sekolah, karena hari ini kita bisa mendampingi bersama kita. Pendampingan juga. Pendampingan juga, sama-sama pendampingan ini. Ya itu ya. Saya mau undur diri, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam